Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiatul Muawanah dengan NIM D03219033 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Desa Dumpi Agung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Desain Produk Lembaga Pendidikan Islam, dosen pengampu Muhammad Sholeh SPDI MPD. Saya akan menjelaskan tentang produk unggul dan inovatif. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menyampaikan tentang keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Yang pertama, lulusan tidak harus menjadi guru. Ketika lulusan dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tidak harus menjadi guru walaupun belajar tentang pendidikan. Yang kedua, terbiasa berpikir kritis dan taktis. Mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam akan dibiasakan untuk berpikir kritis dan taktis untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia pendidikan. Yang ketiga, belajar manajemen dalam dunia pendidikan. Alasan memilih jurusan Manajemen Pendidikan Islam karena akan belajar tentang manajemen khususnya di dunia pendidikan, seperti belajar tentang perencanaan pendidikan, pengelolaan, dan juga pengawasan pada proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Yang keempat, prospek kerja linear. Prospek kerja jurusan ini mayoritas linear atau sesuai dengan bidang yang kami tekuni, bisa berkarir menjadi kepala sekolah, manajer administrasi di sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya, dan bisa juga menjadi konsultan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang produk unggul dan inovatif. Materi yang pertama tentang pengertian produk inovatif dan jenisnya. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Produk dibagi menjadi dua, yaitu produk jasa dan produk barang. Sedangkan inovasi produk merupakan sesuatu yang bisa dilihat dari kemajuan fungsional produk yang dapat membawa produk selangkah lebih maju dibandingkan dengan produk pesaing. Dan seringkali orang berpendapat bahwa dengan melakukan inovasi pada suatu hal, maka seseorang telah melakukan perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan. Jenis-jenis produk inovatif ada 4. Yang pertama, penemuan. Penemuan merupakan kreasi suatu produk jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan merupakan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Yang keempat, sintesis. Paduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Materi yang kedua tentang menciptakan dan mengembangkan produk inovatif atau unggul. Yang pertama, meningkatkan kualitas dengan tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun. Untuk meningkatkan kualitas termasuk juga berkaitan dengan barang. Seiring dengan perkembangan waktu, barang yang diciptakan akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Merupakan para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar suatu kebutuhan pelanggan terpenuhi. Tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Dalam melakukan inovasi produk merupakan untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberikan inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat akan membeli produk tersebut dengan baru. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengembangkan produk. Yang pertama, pencarian ide produk. Dimulai dengan penelitian terhadap berbagai ide produk baru. Yang kedua, menyaring ide produk. Apabila ide yang dapat banyak jumlahnya, maka sebaiknya dilakukan pemilihan ide yang sekiranya patut untuk maju ke langkah selanjutnya.
Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Ide akan diungkapkan secara terinci dalam istilah konsumen yang punya arti. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk ke pasar. Yang kelima, analisis usaha. Perusahaan melakukan berbagai perkiraan estimasi pada produk tersebut, mulai dari beberapa kira-kira biaya investasi yang dibutuhkan dan seberapa besar potensi pasarnya. Yang keenam, pengembangan produk. Dari ide yang layak untuk maju ke tahap selanjutnya, dibuatkan model produk untuk dilakukan uji kelayakan. Yang ketujuh, uji coba pemasaran. Yang selanjutnya dilakukan pengujian pemasaran dengan memiliki beberapa sampel pasar yang kurang lebih mewakili kondisi segmen pasar yang akan dituju oleh produk perusahaan. Yang kedelapan, komersialisasi produk baru. Tahap yang terakhir dari rangkaian pengembangan produk baru yaitu menawarkannya kepada seluruh pasar yang dituju. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.